Halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Kita lanjut berbincang-bincang dengan tema yang ini, kalau tema kayak gini ini menarik bagi saya karena ya saya pernah mengalami masa-masa muda seperti tamu kita hari ini ya. Teman-teman, setiap zaman itu punya gairahnya sendiri, setiap zaman itu punya persoalannya sendiri, dan sejarah di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah kaum muda. Anda bisa baca dari seluruh problem dan dinamika sejarah kita sejak dari zaman kolonial sampai sekarang. Perubahan-perubahan politik itu selalu digerakkan dan dilakukan oleh kaum muda. Dan beberapa bulan yang lalu kita melihat satu fenomena yang luar biasa di Indonesia, yaitu jutaan anak-anak muda turun ke jalan di berbagai kota di seluruh Indonesia untuk melakukan protes pada elit politik kita. Saya bilang elit karena protesnya itu tidak melulu pada pemerintah, tapi juga pada para penguasa di legislatif dan para penguasa ekonomi di negeri ini. Salah satunya yang paling terkenal tentu saja adalah di Yogyakarta itu Gejayan Memanggil. Nah, ini menarik sekali karena ada banyak tuduhan di sana dalam tanda kutip ya. Siapa sih aktor di balik Gejayan Memanggil gitu. Mojok tuh pernah dituduh sebagai institusi yang berada di balik Gejayan Memanggil, padahal ya enggak. Mojok itu kan isinya anak-anak muda. Karena ada aksi ya mereka yang mau ikut turun ke jalan, saya sebagai pimpinannya tentu saja mengizinkan. Dan bukan hanya Mojok, saya kira ada banyak lembaga, banyak dosen, saya lihat dosen UGM turun juga ke jalan. Nah, hari ini saya dan kru bisa menghadirkan salah satu dari aktivis Gejayan Memanggil. Saya harus bilang dan menggarisbawahi salah satu, karena tentu saja bukan hanya kawan kita satu ini ya, tentu banyak ya. Saya perkenalkan Gendis. Nama lengkapmu siapa, Gendis? Halo, nama aku Gendis Syari Widodari. Biasa dipanggil Gendis Syari Widodari. Syari Widodari. Wow, apa? Bisa bahasa Jawa kan? Sedikit. Aku ngerti. Ngerti ya? Ngerti. Kamu kuliah dulu di? Aku di Visipol UGM. Visipol UGM jurusan? Politik Pemerintahan. Politik Pemerintahan. Sudah selesai? Sudah selesai tahun berapa? Tahun 2020 awal Februari. Masuk tahun? 2016. Berarti bedanya masuk sama saya itu 24 tahun. Oke, Gedis, bisa nggak cerita latar belakangnya dulu deh? Kenapa bisa ada tuh Gejayan Memanggil gitu ya, Gedis? I see. Sebenarnya Gejayan Memanggil ini mungkin juga klarifikasi di awal ya. Oh boleh. Kalau ditanya aktor, siapa sih aktor di balik Gejayan Memanggil? Jawabannya sederhana sebenarnya, publik pada saat itu. Publik ya. Spesifiknya memang publik di Jogja pada saat itu. Dan betul memang anak muda cukup memainkan peran yang signifikan dalam proses organisasinya, proses mempopulerkan isu-isu yang mungkin dianggap tidak menyentuh langsung kehidupan masyarakat pada saat itu. Walaupun sebenarnya sangat penting untuk diangkat. Nah, awalnya memang itu sekumpulan gak banyak sebenarnya. Di awal itu memang hanya beberapa orang mahasiswa dan beberapa organ-organ sipil yang berkumpul karena merasa bahwa ada yang satu salah dari bagaimana pemerintah bagaimana prioritas kebijakan pemerintah pada saat itu disusun. Dan trigger terbesar pada saat itu adalah RUU KPK. Walaupun ketika kemudian berkumpul pada saat itu kita mengidentifikasi lagi apa sih sebenarnya yang kira-kira menjadi hal yang harus kita angkat selain RUU KPK. Apakah RUU KPK jadi satu-satunya masalah Indonesia, masalah masyarakat pada saat itu? Tapi ternyata karena banyaknya simpul yang akhirnya tertarik untuk berkumpul, muncullah akhirnya isu-isu lain seperti misalkan dulu sempat angkat
RUPKS yang sempat jadi bola panas pas pemilu kemudian hilang begitu saja pembahasannya. Kemudian RKUHP, ada juga isu lain seperti kebakaran hutan, ada isu seperti RU Minerba dan beberapa isu lain. Nah, dari situ kemudian kita menarik sebuah kesimpulan bahwa ada yang salah dari prioritas kebijakan negara. Di sisi lain adanya persoalan kesejahteraan dan redistribusi sumber daya yang itu tidak merata. Dan kemudian mendekatkan elit politik dengan elit ekonomi ketimbang masyarakat. Maka kita berkesimpulan bahwa sangat sedikit ruang sipil secara vertikal untuk dilibatkan dalam kebijakan gitu. Oke, tapi gimana kok bisa dari sedikit orang itu tiba-tiba jadi gerakan di Jogja ya? Di Jogja itu luar biasa. Nah, sebagai catatan saja ya teman-teman ya, Gejayan itu di era saya terjadi yang namanya tragedi Gejayan. Jadi itu tahun 98 ketika kami angkatan 98 itu melawan rezim otoritarian Soeharto. Di Jalan Gejayan itu terjadi bentrok 2 hari berturut-turut sehingga ada satu nama yang kemudian jadi nama ruas jalan di situ, yaitu Moses Gatotkaca yang tertembak gitu. Nah, saya sebagai angkatan 98 Gendis kaget tuh, kenapa kok ada istilah Gejayan memanggil. Itu ya bagi angkatan 98 yang mungkin sudah berumah tangga, sudah jadi macam-macam lah ya. Karena ya aksi 98 itu, aksi di Jogja itu besar sekali. Bahkan mungkin satu-satunya aksi yang bisa melibatkan jutaan orang ya. Termasuk di Pisowanan Agung dan lain sebagainya. Tapi memang tragedi Gejayan itu sangat punya memori kolektif gitu. Kenapa bisa dipilih istilah Gejayan memanggil itu? Oke, pemilihan Gejayan dulu ya? Iya, itu dulu ya. Terus baru nanti kok bisa kemudian bisa sebesar itu gitu. Sebenarnya pemilihan Gejayan pada saat itu kebetulan karena memang yang berkumpul juga ada orang Jogja ya beberapa, dan cukup banyak kalau nggak salah orang Jogja di sana, dan ada 3 latar belakang sebenarnya. Kenapa Gejayan? Pertama jelas historis. Secara historis Gejayan punya makna pergerakannya sendiri, punya cerita pergerakannya sendiri. Yang kedua, aksi di Yogyakarta itu cenderung terpusat pada tempat-tempat tertentu seperti bundaran UGM, betul, 0 km, Tugu dan sebagainya. Dan pertigaan revolusi UIN apa namanya? Pertigaan UIN itu namanya jalan apa sih? Jalan ya, Simpang 3. Itu namanya kalau anak-anak kawan-kawan UIN tuh menyebutnya pertigaan revolusi, itu sering-sering bakar ban di situ. Itu pun juga dalam jangka aku kuliah juga jarang sebenarnya. Cenderungannya selalu 0 km, Tugu, bundaran UGM. Nah, itu menjadi aksi di sana jadi rutinitas. Ibaratnya ketika ada wisatawan, oh ya ini tempat aksi. Ketika aku naik motor, oh ini ada aksi. Gitu. Jadi itu jadi hal yang sangat biasa gitu. Malah aneh ketika kita lewat 0 km terus nggak ada aksi. Tumben biasanya ada aksi. Itu jadi semacam rutinitas. Icon ya. Jadi kayak rutinitas. Dan di sisi lain targetnya justru malah wisatawan, bukan masyarakat Jogja. Kecenderungannya. Nah, itu latar belakang yang kedua. Latar belakang yang ketiga, makna Gejayan. Kita ingin menulis kita ingin menginterpretasikan Gejayan dengan bentuk lain. Ketika kita mengingat Gejayan sebagai space untuk gerakan, kita mengingat Moses Gatotkaca, kita mengingat kekerasan di sana, kita mengingat darah yang tumpah. Ada keinginan dari kawan-kawan untuk menulis kembali gerakan di Gejayan, tapi dengan interpretasi yang lebih kontekstual dengan gerakan pada saat itu di September lalu. Sorry, saya potong. Tapi Gendis dan kawan kan tahu nggak kalau Jalan Gejayan itu sudah diubah namanya? Yang Avandi. Jalan Avandi. Tahu ya? Nah itu juga harus saya harus kasih sedikit penjelasan karena itu betul-betul perubahan nama itu bagi kami para orang yang pernah ikut terlibat itu sangat menyakitkan karena tiba-tiba ingin menghilangkan satu tempat ya yang punya menautkan
secara kolektif gitu ya, ingatan kita secara kolektif tiba-tiba diubah begitu saja menjadi nama yang lain. Ini bukan soal Afandi tapi diubah begitu saja, padahal punya catatan historis yang penting. Lanjut. Termasuk penting untuk menyambung itu sih. Akhirnya kenapa nama Gejayan tetap dipakai ketimbang Afandi memanggil misalkan. Oke. Tapi itu tadi karena tujuan kita sadar bahwa isu ini adalah isu yang kita angkat untuk sipil. Maka penting untuk mendekatkan isu-isu yang ingin diangkat dengan sipil. Maka dari itu pemilihan Gejayan juga cocok karena satu di sana ada banyak universitas. Secara teknis kita bisa titik kumpul lebih mudah. Di sisi lain itu titik temu banyak masyarakat Jogja. Ada pasar di sana, ada banyak tempat-tempat anak muda nongkrong, ada interaksi sosial ekonomi di sana sangat besar ketimbang misalkan di 0KM yang cenderung diisi oleh wisatawan. Ya. Saya kasih catatan bagi para pendengar dan pemirsa yang tidak tahu atau belum begitu jelas dengan geografis Jogja ya. Gejayan itu dekat dengan Universitas Sanata Dharma, Atmajaya, UIN, UNY dan UGM. Setidaknya itu ya, 5 universitas besar di Jogja dekat banget dengan Gejayan. Ya, lanjut. Nah, banyak interaksi di sana. Institusi pendidikan ada, ekonomi ada, sosial juga ada untuk tempat-tempat. Dan secara karena tujuannya adalah pada saat itu penguatan sipil, selain kita ingin mendorong secara vertikal. Dan membuktikan ingin menyuarakan bahwa gerakan sipil tidak hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota lain. Kita juga ingin membentuk sebuah upaya penguatan sipil dalam artian masyarakat Jogja kita nggak melihat masyarakat Jogja sebagai pihak yang harus kita hindari, misalkan takut dikira macet. Justru hal seperti itu dihindari dengan melibatkan mereka gitu, karena mereka karena ada aksi jangan sampai mereka tutup gitu loh, toko-toko mereka. Karena ada aksi jangan sampai mereka justru kehilangan antipati dengan gerakan pada saat itu. Makanya kita akhirnya menggunakan Gejayan tapi dengan interpretasi yang kupikir lebih partisipatif kepada masyarakat Jogja. Dan itu terjadi ya. Dan itu terjadi. Toko-toko tetap buka, bahkan banyak yang ngasih minum, ngasih buah, ngasih itu Jogja banget. Tapi kenapa ada kata memanggil? Memanggil. Waktu itu pembahasannya kalau nggak salah ada salah satu orang yang dia sempat familiar dengan istilah Indonesia is calling. Oke. Terus coba di di recreate dalam konteks Jogja, Gejayan. Lanjut. Kenapa bisa dari segelintir selalu ide, gagasan dan hal-hal tertentu itu selalu dimulai dari sedikit orang, tapi kenapa dalam tempo yang cukup singkat ya bisa kemudian merangkul dan membuat banyak orang punya perhatian di aksi itu lalu ikut terlibat? Teman-teman di Gejayan Manggil, volunteer di Gejayan Manggil punya 2 strategi mobilisasi. Yang pertama itu daring, yang kedua luring. Nah, yang luring ini memang kita polanya adalah dari jejaring yang kita kenal. Jadi misalkan aku kenal dengan kelompok sipil A, aku kenal dengan kelompok studi A, aku kenal dengan kelompok pertemanan atau kantor dan segala macam. Jadi dari situ kita kayak simpul-simpul ini kemudian diperluas lagi sampai akhirnya kita nggak hanya menyentuh kelompok-kelompok yang biasanya di stereotipkan ikut aksi kayak misalkan organisasi masyarakat sipil lingkungan, organisasi sipil perempuan, tapi juga kelompok-kelompok yang kayak seni, sampai wibu, K-popper kita ajak semua. Interpretasikanlah isu ini, identifikasikan diri lah. Dan mudah mengajak mereka. Lumayan ternyata. Artinya sebetulnya di diri mereka itu sudah ada sesuatu sehingga mudah untuk diajak kan? Kalau nalar kritis mereka punya sebenarnya. Aku percaya kita semua punya itu. Cuman mungkin karena ada ruang yang dianggap eksklusif. Betul. Ruangan gerakan yang dianggap ini ada stereotip tertentu yang kira-kira aku nggak bisa relate ke sana. Nah itulah akhirnya peran kita untuk membuka lagi. Atau tidak berani memulai duluan. Termasuk gitu ya? Termasuk itu. Untuk masuk ke situ mungkin butuh keberanian. Makanya kita buka ruang itu. Itu secara luring sebenarnya. Nah secara daring kita memang punya
kupikir anak muda sekarang punya caranya sendiri yang cukup menarik untuk menginterpretasikan realita ya, termasuk isu sosial dengan memes misalkan, dengan lelucon, dengan hal-hal yang kira-kira kita apa ya, kita mencoba membentuk titik temu antara kesadaran politik dengan pop culture. Jadi kita membuat orang kayak, oh aku tahu ini referensi budaya populer ini dan ternyata ini bisa digunakan untuk membentuk kesadaran politik termasuk penguatan sipil. Oke, saya mau tanya nih, ada pertanyaan aneh. Saya ada di lapangan waktu itu, ikut aksi, peserta aksi. Ya. Ada rombongan yang paling memberikan kontribusi massa besar, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu kan jauh banget. Betul. Kenapa bisa dengan kawan-kawan UMY bisa memanggil mereka ribuan orang gitu untuk ikut gabung gitu. Tapi emang harus diakui antusiasme UMY mereka tuh di Bantul. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, UMY itu jauh banget lokasinya dari Jogja kota. Dari tadi itu Gejayan itu jauh banget. Ya. Dan mereka harus jauh-jauh parkir di UGM. Iya. Dan mereka rombongannya dari Gejayan Manggal 1, 2 bahkan ketiga nggak pernah surut masanya. Dan kalau dan memang sebenarnya karena memang tiap kampus sudah ngirimin perwakilan. Untuk konsolidasi, untuk teknis lapangan, dan ketika estimasi massa, UMY itu cukup antusias untuk bilang kita berani 300, 500 bahkan 1000 untuk yang Gejayan Manggil kedua. Dan mereka memang harus diakui mungkin ya, aku nggak bisa terlalu aku nggak terlalu yakin dengan jawaban ini, tapi ada kemungkinan bahwa memang ruang untuk UMY bergerak selama ini cenderung di universitasnya. Ya yang jauh banget. Yang jauh banget karena ketika ingin ikut ke dengan kampus-kampus lain katakanlah itu butuh effort yang tinggi. Makanya ketika ada ruang yang kira-kira inklusif kemudian menyatukan banyak elemen, mungkin antusiasme tinggi. Dan kalau nggak salah ada juga korban di rentetan peristiwa itu memang dari Universitas Muhammadiyah. Saya lupa tuh di Makassar atau di mana gitu. Oh pas mungkin ada sentimen itu juga ya. Bisa jadi. Ya tapi apapun bisa terjadi dalam situasi seperti itu ya. Nah, gimana sih cara untuk itu diseragamkan atau gimana nih strategi teman-teman, kok bisa ada banyak sekali spanduk lucu-lucu gitu? Oh enggak, nah itu menurutku yang menurutku unik ya. Iya. Kebebasan interpretasi itu dikembalikan pada masa aksi. Kayak justru ketika kita mencoba menseragamkan, akan itu kemudian berimplikasi pada sedikitnya identifikasi personal yang terjadi. Justru ketika kita ngebuka itu kayak misalkan posterku itu adalah ini sensor ya. DPR stan Blackpink karena aku suka Blackpink. Nah, aku sebagai pada saat itu fans Blackpink. Walaupun aku juga mengidentifikasikan sebagai diri aku yang lain, tapi yang lain pun juga gitu. Kayak misalkan dengan mantannya atau wibu misalkan, atau bahkan seorang introvert yang bilang saya introvert. Nanti kalau bisa dipajang lagi ya insert foto-foto. Aduh itu ketawa itu. Betul. Aksi yang menyenangkan sekali dan penuh segar ya. Ada banyak. Iya menarik bahkan sampai aku paling suka dengan poster saya introvert tapi saya ikut aksi, tandanya negara ini udah bener-bener beres. Karena introvert aja sampai ikut aksi gitu. Nah itu menurutku juga salah satu narasi baru tentang aksi yang kupikir bisa lebih mengundang banyak orang lagi gitu. Jadi aku baru pertama kali dalam gerakan di Jogja ya. Karena mungkin walaupun aku pengalamannya nggak terlalu lama ya kalau dibandingin Mas Putut ya. Orang-orang pakai misalkan kursi roda atau pakai itu mereka merasa aman gitu. Mereka percaya, kita nggak pernah ketemu. Kita sama sekali nggak pernah ketemu, kita tiba-tiba turun di Gejayan dan kita saling percaya dan saling melindungi. Itu kupikir satu hal yang harus dijaga. Sampah dibersihkan. Sampah betul. Luar biasa. Itu menurutku harus dijaga sih. Tanpa over romantisasi ya. Ya, tanpa terlalu meromantisir, tapi itu fakta. Jadi nggak bisa juga kita mengeliminasi itu dari kejadian bahwa dari mulai sampai berakhir semua sepertinya sangat produktif. Ya. Tapi ngomong-ngomong Gendis, kok bisa kamu tertarik di dunia politik sih? Gimana ceritanya? Kalau aku dulu itu karena dulu
SMA dicekokinnya perem mungkin ya. Kamu SMA sudah? Aku familiar dengan roman justru Pram. SMA karena Luar biasa. ayahku juga jurnalis kan. Oh gitu. Jadi Iya, mungkin dari situ ya. Iya. Tapi kemudian mikir pada saat itu isu kekerasan seksual lagi naik. Zamanku SMA dan kebetulan aku juga punya beberapa teman yang jadi korban dan pada saat itu aku ingin jadi masuk hukum. Tapi kemudian aku melihat Tapi masuk hukum UGM sulit. enggak. Tapi bisa jadi sulit, aku kurang tahu ya, nggak pernah nyoba. Aku nggak pernah nyoba nggak masuk pernah. hukum? Aku tertarik hukum awalnya karena iya. ingin coba masuk dari segi regulasi, tapi aku melihat pada praktiknya ternyata ada relasi kuasa yang bekerja di sana gitu. Dan aku merasa akan lebih produktif dan strategis kupikir ketika aku masuk politik. Tapi memang motivasi awalnya adalah isu-isu. Dan langsung memilih jurusan ilmu politik pemerintah. Politik ya. Ke UI cuman karena Jakarta sih. Cuman Kenapa Jakarta? karena mikirnya pengen yang deket. Cuman habis itu karena ditolak jadi kayak nggak mau UI lagi. Oh. SNM waktu itu. Karena oke. undangan kan agak pusing gitu. Oh jadi agak semi terpaksa ya ke Jogja ya? Enggak, aku justru keterpaksa yang UI. Oh gitu? Karena orang tua pengen aku di Jakarta. Oh. Cuman karena udah ditolak terus aku jadi punya alasan untuk Alasan. jadi boleh ke Jogja. Apa yang menyenangkan sih dari Jogja? Dalam konteks itu ya? Kalau Dalam ini konteks, SMA ya, jawabanku Iya, masih iya. sangat ini ya, sangat enggak ini ya, enggak terlalu bagus ya. Tapi kalau dulu aku mikirnya karena Depok panas. Dan Jogja lebih panas. Dan ternyata Jogja panas. Nih, bagi Karena aku teman-teman. membayangkan Jogja tuh sejuk, Iya, hijau, dan teman-teman jangan salah sangka ya. Jogja itu panas, apalagi kalau ditinggal pacar. betul. Makin panas. Ya enggak? Jots. Panas. Ada masa-masa di Jogja ini kayak gini nih. Juni, Juli, Agustus panas sekali Jogja, lengas ya. Benar. Oke, terus Jadi salah sangka aku pertama kali menginjakan kaki di Jogja, wah kok panas. Tapi ternyata aku nggak menyesal karena ada hal-hal yang nggak bisa ketemukan di Jakarta sih. Interaksi sosial di sini aku pikir lebih lebih intim. Ya aku nggak mencoba meromantisasi Jogja ya, karena Jogja juga punya masalah struktural, UMR dan segala semua macam. kota selalu punya Tapi problem kupikir masing-masing. kolektivitasnya jauh lebih tinggi ketimbang di Jakarta. Dan Masih asik kuliah di Jogja ya? iya, dan aku mungkin akhirnya lebih nyaman dengan kolektivitas itu sih ketimbang Jakarta mungkin. Iklim intelektualnya gimana menurutmu? Karena aku di Visipol ya, kupikir cukup ini sih, cukup ketimbang fakultas lain atau aku berani sih. Kalau sosok mungkin punya kecenderungan yang sama ya, tapi kupikir kebebasan akademik lebih longgar di situ. Ya. Tapi ya Dan banyak jurusan yang mungkin bisa saling untuk betul, ini ya, interdisipliner. berinteraksi. Ya, interdisipliner. Walaupun ya tetap UGM juga punya track record yang cukup buruk soal kebebasan akademik, tapi Oke. kupikir kita punya kesempatan untuk ngedobrak itu sih. Terus kenapa tadi lanjut? Lalu kemudian tiba-tiba bisa sangat bukan hanya sifat kritis kan kemudian tapi juga kemudian praksisnya begitu. Iya, sebenarnya mungkin kupikir ini ya proses dari aku motivasi awal masuk politik ketika motivasinya adalah kekerasan seksual pada saat itu, keadilan bagi korban. Kemudian semakin aku kuliah, semakin aku belajar bahwa ketertindasan itu sangat sangat berkaitan satu dengan lain ya. Ketika aku bicara ke korban kekerasan seksual, ada relasi gender di sana, ada kelas di sana, ada identitas lain di sana. Kemudian itu akhirnya membuat kalau aku misalkan mengadvokasi korban kekerasan seksual, kenapa aku kemudian nggak berempati pada orang-orang yang tanahnya dirampas katakanlah. Mereka juga punya properti yang kemudian direbut. Nah, gimana tuh kamu menjembatani hal-hal kayak simpul-simpul gitu? Seperti itu kupikir kurai dengan diskusi interdisipliner itu. Ketika kita di Visipol bicara soal kebijakan pusat misalkan untuk kebijakan daerah, katakanlah tentang kesejahteraan ekonomi, kemudian kita berdiskusi dengan teman-teman di pertanian atau ke teman-teman di PWK teknik misalkan, yang bahas ruang tentang hak atas kota dan segala macam. Itu kupikir membuat dalam secara keilmuan analisisnya jadi lebih
kaya aku pikir. Lebih Tapi kaya dan lebih kompleks. lebih kompleks juga. Ya. Tapi di sisi lain itu yang kupikir ketika kita mau terus mendalami itu empatinya juga tumbuh. Kupikir yang mendasari hal yang paling penting ya. Ini bagiku ya pribadi. Yang paling penting dalam bergerak dalam advokasi adalah empati sih. Ketimbang yang lain. Iya. Motor penggerak utamanya. Karena banyak juga hero-hero kompleks yang nggak bisa dilenyapkan gitu loh dalam gerakan. Dan kupikir itu juga cukup jadi kondisi objektif di Tapi mana-mana. mengalami nggak hero kompleks atau hero syndrome gitu? Dulu aku pas maba, sampai akhirnya dulu aku pas maba merasa kayak kita bisa menyelesaikan semua masalah. Sampai akhirnya pertengahan kuliah, wah jadi. Dan kalau nggak melakukan sesuatu merasa berdosa, merasa bersalah dan sempat, kemudian sempat betul. Mengalami Gendis ya. Aku sempat, walaupun akhirnya sadar bahwa bergerak itu berarti harus lebih banyak mendengar juga. Menarik ini. Kupikir itu pelajaranku terbesar selama di Jogja. Saya kira ini ya, mungkin banyak teman ya yang mengalami seperti Gendis ya. Saya juga pernah. Jadi ada satu fase di hidup kita karena mungkin kritis dan empati terhadap orang atau banyak pihak, kemudian membuat kita seolah-olah merasa bersalah kalau tidak melakukan sesuatu. Padahal kalau mau kita kerjakan semua itu tidak mungkin. Dan itu menimbulkan rasa bersalah, menimbulkan rasa berdosa, dan itu bahaya banget loh. Itu bisa yang terserang itu psikologis kita, gitu, menjadi orang yang merasa tidak berguna di hidup ini dan lain sebagainya. Tapi Gendis punya satu formula yang menarik, yaitu lebih banyak mendengar Dan kupikir memberikan dan langkah apapun itu harus disyukuri ya. Sebagai kita sudah bergerak gitu. betul. Iya kan? Betul. Ya. Narasi hopeful sih kupikir yang kita harus kembangkan lagi di gerakan anak muda saat ini. Itu apa itu? Kita di satu sisi kita berada di keadaan yang mendesak ya. Kita diserang atas bawah, kanan kiri ya, untuk banyak isu gitu. Tapi di sisi lain kita sadar bahwa ada ketertindasan yang terjadi, tapi kita juga harus mulai menarasikan bahwa kita itu sebagai sipil bisa gitu. Ketimbang kita kalah, demokrasi mati. Iya, mungkin di konteks tertentu bisa diperdebatkan argumentasinya. Tapi kemudian ketika kita ingin memperkuat sipil lagi, kita juga harus mulai menarasikan hal-hal yang hopeful gitu. Tahu nggak Gendis? Itu hebatnya Pram. Menurut saya, Pram itu banyak menulis kisah-kisah orang-orang kalah. Betul. Tapi setiap kali kita baca karyanya, mau Gadis Pantai, kayak mau tetralogi, kayak mau kumpulan cerpennya, Subuh, dan lain-lain, ya, banyak banget. Selalu berkisah tentang banyak sekali orang kalah. Tapi ini orang tidak benar-benar kalah. Jadi ada sesuatu yang kita seolah-olah mendapatkan energi. Jadi Pramoedya Anantatur itu, kalau saya diminta untuk memberi kata kunci di sana adalah daya hidup. Daya hidupnya itu menggetarkan, membuat orang bersemangat untuk hidup, bersemangat untuk menjalani setiap persoalan yang mesti dihadapi, dan itu tidak sembarang sastrawan bisa seperti itu. Tidak banyak sastrawan seperti itu. Nah itu, jadi bukan persoalan kehebatan kisahnya, ya itu iyalah sastrawan pasti terlatih untuk seperti itu. Tapi energi kata-katanya, sesuatu yang muncul dari hatinya untuk diekspresikan itu sampai ke pembacanya dalam bentuk seperti itu. Ya cek aja karya-karyanya, banyak soal kekalahan manusia, kekalahan perjuangan, tapi orang membaca itu menjadi sangat bersemangat untuk melawan apapun. Jadi saya setuju itu. Iya, kupikir Pram cukup ini ya, berjuang itu proses justru yang disyukuri dari cerita-cerita dia, ketimbang hanya fokus pada hasil kekalahannya. Betul. Tapi dan yang selalu dikutip itu ya, Mingke kepada Nyi Ontosoro sehormat-hormatnya. Kita sudah sehormat-hormatnya. Apa tuh kutipan lebih lengkapnya, ingat? Kita sudah melawan Nyo gitu ya. Sehormat-hormatnya. Ya, dengan sehormat-hormatnya. Jadi sekarang menurutmu, apa sih sebetulnya masalah yang paling mendesak di Indonesia ini? Menurut kamu deh.
masalah secara Iya, luas atau masalah Indonesia gitu. aku pikir memang wah kompleks banget bisa Kompleks masalah banget. Indonesia ya. Ini ada tiga hal ya. 3 hal aja yang menurutmu sangat mendesak gitu ya, sangat mendesak. Aku pikir dari segi sipil ya. Ya, dari problem masyarakat sipil. Sipil punya kecenderungan untuk membentuk demand di ruang yang kupikir punya kekuatan yang kurang cukup rendah ketimbang kita bicara ruang digital misalkan. Ya. Di mana masyarakat sipil cenderung berhenti di sana ketimbang di ruang fisik. Di satu sisi itu bagus untuk wacana ya, tapi di sisi lain nggak ada kuasa yang bekerja di kekuasaan formal, nggak bekerja di ruang digital. Dia bekerja di ruang fisik. Makanya penguatan sipil perlu kita terjemahkan, kita transformasi ke yang lebih bentuk yang lebih Ruang nyata. Itu di satu sisi perlu itu karena karena kita butuh membentuk demand itu karena di negara sendiri di secara vertikal kita ini sipil ini kupikir nggak pernah diprioritaskan dalam artian ada relasi yang sangat dekat yang sifatnya horizontal antara elit politik dengan elit ekonomi, sementara kita tuh sangat vertikal jauh di bawah. Jadi ada istilah namanya policy network, di mana kebijakan itu diisi oleh orang-orang top level birokrat, aktivis partai, pengusaha dan segala macam, dan akademisi termasuk. Tapi sipil tuh nggak punya ruang untuk nggak punya koridor untuk masuk ke sana dengan mudah. Makanya kita harus twice as hard gitu loh untuk mendobrak itu. Makanya aku pikir di satu sisi penguatan sipil penting, di sisi lain kita juga harus mulai sadar bahwa berharap pada aktor politik itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Kita nggak hanya menyerahkan tanggung jawab kepada katakanlah presiden pada saat pemilu, kemudian kita atau duduk menikmati, atau wali kota, atau gubernur, kecuali Jogja karena kita nggak bisa milih. Tapi pada kondisi seperti itu, aku pikir penting untuk kita memikirkan ulang partisipasi politik kita sih. Menarik, yang poin kedua Gendis itu. Jadi lagi-lagi setiap kali mau pemilu kita selalu berharap ada sang Mesiah baru, iya kan? Sang Ratu Adil baru, sang Juru Selamat. Dan lagi-lagi pasti kita akan kecewa. Betul. Dulu ada SBY, semua orang berharap SBY. Ketika Pak SBY sudah berganti, berharap ke Pak Jokowi. Ya beginilah yang terjadi. Jadi saya kira memang kita sudah harus merevisi seluruh mindset kita terhadap perubahan sosial yang terjadi, yang tidak mungkin kita titipkan pada elit politik atau aktor. Ya, saya setuju. Itu harus ikhtiar bersama. Betul. Persoalannya adalah ikhtiar bersama itu tidak mudah juga. Guys. Betul. Gimana dong? Nah itu yang kupikir prosesnya akan panjang ya. Karena di sisi lain kita punya partai politik sebagai institusi yang punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik bisa terputus ya. Dan justru menjadi bagian dari oligarki. Betul banget. Makanya politik. Justru sipil yang kemudian harus memberikan kita harus mengedukasi diri sendiri soal politik. Itu menurutku langkah yang paling sederhana, bukan sederhana, paling sederhana tapi paling sulit. Langkah awal untuk belajar dan tidak belajar untuk apatis misalkan. Itu menurutku satu hal yang mungkin langkah awal tapi paling sulit untuk dilewati, karena kita juga harus memikirkan ulang apa yang selama ini kita percaya tentang misalkan elektoral, apakah efektif atau tidak, tentang kebijakan, bagaimana memposisikan diri sebagai bukan hanya objek yang terdampak tapi subjek yang dilibatkan. Itu kupikir jadi alasan juga kenapa teman-teman mungkin di Gejayan Manggil juga akhirnya memilih Gejayan di mana banyak interaksi di sana, memilih ruang digital untuk berinteraksi juga di sana, karena kita ingin membuat isu politik menjadi isu yang semua orang gitu, semua orang terdampak, semua orang harus juga terlibat. Kalau kamu terdampak maka kamu juga harus terlibat. Dan ini bukan upaya mengatasnamakan orang lain gitu. Kita nggak mencoba untuk atas nama rakyat Indonesia, kita atas nama diri kita sendiri. Betul. Karena kita pasti terdampak. Kita terdampak. Itu yang mungkin identifikasi personal untuk menuju ke kolektifan itu. Kolektivitas itu yang kupikir menjadi urgensi bagi gerakan sipil di Indonesia saat ini. Iya. Itu juga luar biasa. Karena salah satu sindrom martir itu menjadi mengerikan adalah ketika dia juga merasa jadi juru selamat, merasa menjadi pahlawan, tetapi kadang-kadang berada di luar masalah. Nah,
Jadi yang punya masalah seolah-olah orang lain, Betul. maka kita datang untuk menyelamatkan mereka. Begitu ya? Betul. Nah, saya setuju dengan Gendis. Jadi mestinya bukan begitu cara pikirnya. Saya punya masalah sebagai warga negara. Ada beberapa hal dari kebijakan negara yang mengganggu saya. Gendis juga punya masalah, Ali punya masalah. Sama seperti itu. Sehingga identifikasinya adalah kita ini masing-masing sedang punya masalah dengan kebijakan-kebijakan tertentu dari negara, sehingga sebetulnya kalau kita melakukan sesuatu, itu yang kita lakukan adalah kita sedang membela diri kita sendiri, mengadvokasi diri kita sendiri gitu. Walaupun tentu ada kelompok-kelompok rentan lain yang juga harus kita bantu ya. Kupikir dari upaya identifikasi personal terhadap hal struktural itu, kita bisa menemukan kolektivitas itu tadi. Akhirnya aku merasa kayak misalkan aku nggak akan pernah bisa merasakan ketertindasan yang dialami oleh misalkan kelompok Papua, orang asli Papua. Ya. Tapi kemudian melalui pertemuan itu ada proses mendengar, ada proses dialog di sana. Ya. Dan aku nggak akan mengambil mic-nya dan bilang orang Papua diginiin gitu. Aku nggak akan melakukan itu karena biarkan mereka. Posisiku adalah sebagai pendengar dan amplifikasi tentunya. Tapi kupikir agak bahaya juga ketika identifikasi personal hanya berhenti di individu itu. Makanya kemudian kolektif itu yang menjadi di satu sisi kolektif harus mulai membuka diri, tapi di sisi lain kita juga harus mulai berani untuk keluar dari masalah personal hingga akhirnya kita menemukan bahwa kita nggak sendirian dalam melalui persoalan ini gitu. Ada banyak orang yang juga relate dengan kita dan kita bisa relate dengan mereka meskipun dalam konteks-konteks yang berbeda gitu. Dengan kondisi yang mungkin nggak 100% sama. Oke. Kamu katanya skripsimu tentang ini ya, tentang Gejayan juga. Gejayan. Tentang apa kalau boleh tahu? Aku waktu itu karena memang isunya kan waktu itu banyak ya. Ada kita Gejayan manggil pertama ada 7 tuntutan, Gejayan manggil kedua ada 9 tuntutan. Makin banyak tuntutan ya. Banyak tuntutan. Karena memang ternyata banyak organ yang akhirnya ikut dan punya isu masing-masing. Fokusnya adalah bagaimana isu yang banyak itu, otomatis setiap isu punya lingkaran juga, punya simpul. Katakanlah RUPKS punya kelompoknya, katakan kelompok perempuan, kelompok ini yang sudah bertahun-tahun mengadvokasikan. Itu kemudian bagaimana selain itu untuk menyatukan narasi kolektif, tapi kemudian juga strategi mobilisasi massa. Jadi mobilisasi massa tidak hanya dari aktor, tapi juga lewat narasi besar dengan menjahit. Itu skripsi. Iya, jadi kayak apa sih relasi antara RUU KPK dengan katakanlah RUU PKS misalkan. Oh ada kesamaan bahwa tuntutan masyarakat itu loss ketika ada di legislatif. Isunya berbeda, satu kekerasan seksual, satu korupsi. Tapi kemudian ada kesamaan bahwa aku nggak didengar. Karena RUU PKS dari 2013, sekitar awal 2010-an itu didorong dari secara bottom up, tapi kemudian bertahun-tahun PHP misalkan. Begitupun juga dengan RUU KPK, tuntutan untuk tidak mengesahkan itu cukup tinggi di kalangan masyarakat, termasuk beberapa akademisi misalkan, yang kupikir lebih bisa didengar ketimbang masyarakat tapi nggak didengar juga. Nah itu kayak misal kemudian ada isu lain seperti kebakaran hutan, minerba, ketenagakerjaan, termasuk pada saat itu belum ada Omnibus Law. Belum masih ketenagakerjaan. Akhirnya kita menghadirkan sebuah narasi besar bernama Mesti Tidak Percaya Terhadap Elit Politik dan Ekonomi. Ada 3 alasan pada saat itu. Yang pertama untuk menyimpulkan isu-isu tadi, adanya kecenderungan prioritas pemerintah terhadap elit ekonomi lewat isu kebakaran hutan dengan isu ketenagakerjaan tanpa memperhatikan soal kelestarian alam. Terutama isu lingkungan. Kemudian yang kedua adalah dipinggirkannya suara sipil dari proses pembuatan kebijakan. Dan yang terakhir tentunya kita ingin alasan kemudian itu disatukan adalah penguatan sipil tadi. Kupikir tiga poin itu kemudian membuat adanya ruang terbentuknya identifikasi personal tadi untuk aku merasa dari misalkan aku adalah orang yang pegiat isu lingkungan gitu. Kemudian aku bertemu dengan orang yang aktif di isu korupsi atau misalkan kekerasan seksual, ketenagakerjaan dan segala macam. Kupikir itu lebih mungkin mereka ikut di satu wadah yang sama ketimbang misalkan kita
RUKPK sendiri, RUPKS sendiri dan segala macam. Berapa halaman skripsinya? Skripsiku, wah lupa aku. 200? Enggak. 100? 98 kayaknya pendek soalnya. Pendek, ya karena pendek kan, asal berisi bagus dong. Karena kan sekarang Skripsi saya 66 iya? halaman. Karena dulu ada batas 65 halaman. Oh jadi 66. Udah hampir di DO. Ngomong-ngomong berapa bayar SPP di UGM? Kalau aku 6 juta aku sebulan. Sebulan 1 semester. 1 semester 6 juta. Saya 225.000. Wah. Masih kerakyatan ya itu? Masih kerakyatan. Ini sudah saya 6 juta. Bayangin ya, kalau 6 juta masuk UGM, orang tua yang harus menyekolahkan anaknya di UGM, kalau dari luar kota berarti minimal menghabiskan uang 2 juta. Katakanlah 500.000 untuk kosan, 500.000 untuk hidup. Hidup pun pot-potan ya kalau 500.000 di Jogja ya. Walaupun mahasiswa tetap kan sama. Pasti ya. Kamu makan sehari 2 kali, saya 2 kali. Oh sama aja. Betul. Kamu butuh ngopi, saya juga butuh ngopi kan. Sama. 500.000, aduh berat. Dan 1 juta untuk bayar 2 juta UGM. Dahsyat. Aduh kalau bisa Pak Rektor dan jajarannya kalau bisa tolong, karena kemudian yang terjadi yang bisa mengakses pendidikan tinggi orang kaya. Betul. Makanya memang di UGM gerakan internal kampus kecenderungannya adalah isu soal UKT, karena UKT kecenderungan naiknya hampir setiap tahun punya potensi naik terus. Kayak dulu jurusanku paling mahal tuh 6 juta, sekarang sudah 9,5 juta. Bayangin sekarang hampir 10 juta untuk kuliah politik. Waduh. Kupikir itu jadi isu yang terus nih anakku kali dulu ya, kenapa 225 itu menarik bukan hanya sekedar murah, tapi kita tahu bahwa banyak orang miskin ya yang ingin melakukan aspirasi edukasinya gitu ya lewat jalan pendidikan formal itu bisa terfasilitasi, walaupun itu tidak semua. Jadi banyak sekali teman-teman saya yang jauh secara ekonomi di bawah kecukupan gitu ya, tapi bisa sekolah di UGM karena memang sangat terjangkau. Betul. Sangat terjangkau. 225, kamu 6 juta. 6 juta. Selanjutnya sudah sekarang udah 9,5 paling mahal. 9,5. Ngeri banget. Oke, kamu udah lulus. Terakhir nih. Gimana? Pengen jadi apa? Masa udah besar ditanya pengen jadi apa? Tapi ya boleh lah. Kayaknya Susan lebih bisa jawab ketimbang aku. Aku gak pernah punya bayangan fix. Walaupun dulu kalau aku ditanya awal kuliah mungkin aku bisa jawab. Cuman kalau sekarang aku gak bisa jawab. Karena kalau dulu aku punya kepastian finansial. Karena sekarang ini aku harus survive sendiri semenjak ada problem. Udah gak dikirimin orang tua lagi. Karena ayahku juga sudah di PHK kan sejak 2018. Makanya aku harus sendiri. Nah itu aku udah gak punya plan lagi tuh. Kalau dulu aku pikir pengen lanjut di pendidikan. Aku pengen langsung S2 kalau bisa di riset ataupun di mana. Cuman kalau sekarang aku belum punya bayangan pasti, apalagi sekarang COVID ya. Rencana ibaratnya 3 tahun 5 tahun ke depan aku mungkin tetap pengen di jalur-jalur alternatif yang nulis mungkin. Aku hanya bisa membayangkan sampai situ sih. Karena ya aku di kuliah nulis. Pengen juga lulus ya mungkin tetap nulis. Riset ya. Ya riset bisa artikel populer pun juga masalah. Aku pikir itu doang sih yang aku bisa kupikirin sekarang ya. Iya. Waduh, memang ini saatnya ini sih. Kita nggak boleh punya cita-cita dulu. Susah punya cita-cita dulu. Harus mampu mengerem keinginan. Betul. Dan ya, tapi pemerintah gimana nih soal pandemi? Aduh, wah ini aku mungkin gini ya melihat. Aku tuh sampai di titik dimana aku kalau di Twitter aku itu nge-mute New Zealand, Taiwan, Korea Selatan karena aku saking jealous ya dengan cara penanganan di sana. Aku benar-benar wah tolong jauhin deh karena di Indonesia nggak seperti itu. Kupikir
sejak awal ya, aku nggak melihat ada keseriusan di sana. Justru pandemi ini jadi ajang untuk kayak misalkan karena memang sekarang lagi omnibus naik, aku pikir justru jadi ruang untuk leluasa untuk RUU Minerba, omnibus law. Aku pikir justru ada kesalahan prioritas lagi ya dari pemerintah sekarang, termasuk soal prioritas ekonomi penyembuhan ekonomi saat ini. Kupikir ada yang terbalik dari sana. Seakan-akan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi, dengan ingin menyembuhkan ekonomi, kita harus mengesampingkan yang lain, termasuk kesehatan, termasuk nyawa dan segala macam. Padahal justru sebaliknya gitu. Dan negara-negara lain udah jadi buktinya gitu. Oke. Itu tentu masih debatable ya. Ada banyak orang yang berbeda pendapat dengan Gedis. Saya juga enggak terlalu ini, tapi sebagian saya setuju. Tapi yang saya mau, kalau saya dari sisi pribadi, saya lihat pemerintah tuh serius. Cuman memang problemnya kompleks. Dalam konteks ini ya. Yang kita justru kecewa kenapa ada omnibus law dan sejenisnya yang harus mesti menjadi prioritas lain dari elit politik kita, karena di saat seperti ini mestinya kita bersatu padu bagaimana mengatasi Covid, menyelesaikannya satu tahap demi satu tahap, bahkan kalau perlu membangun konsolidasi empati secara bersama-sama, karena ini momentum yang sangat penting. Semua negara terkena dan hampir semua negara yang bisa melalui itu pasti bisa mengkonsolidasikan semua elemen masyarakatnya. Kupikir itu sih justru yang menarik juga di Indonesia. Justru solidaritas yang muncul itu sifatnya horizontal. Itu mungkin kita bisa interpretasikan dengan dua hal ya. Ini apakah ini masyarakat sedang membantu negara atau justru bodo amat dengan negara, terserah lu ngapain, yang penting gua horizontal. Entah kita bisa interpretasikan gimana ya. Saya kira itu aksi spontanitas. Ada teorinya kan itu. Dan tapi kupikir itu cukup menarik sih. Ada itu mengagumkan. Di Indonesia itu selalu mengagumkan. Di hampir semua disaster, krisis, shock ya, social shock, itu selalu muncul alternatif yang selalu diberikan oleh antar warga. Dan itu yang membuat menarik negeri ini, itu yang membuat juga menarik Yogyakarta. Iya betul. Oke, terima kasih Gedis ya. Semoga dapat pekerjaan yang menyenangkan. Mantap. Walaupun kita tidak boleh berharap terlalu banyak di era seperti ini. Begitu teman-teman ya. Kita akhiri sesi ngobrol asik ini. Kita akan ketemu lagi dengan tokoh-tokoh muda yang sangat inspiratif di komunitas-komunitas yang produktif, yang luar biasa dan banyak sekali. Dan di sini ketenaran tidak selalu bisa jadi tiket untuk duduk di meja depan saya. Terima kasih.